Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka tausiah agama, demi kebaikan, demi kebenaran, dan untuk mempermudah langkah kita berjalan menuju selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Begitu. Ini pagi hari saudara, bukan tengah malam. Jadi pada momen-momen tertentu di saat waktu senggang, saya usahakan untuk bisa menyampaikan jawaban dari beberapa pertanyaan saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Nah, kali ini saya memberikan jawaban bagi saudara kita yang ada di kota Bengkulu. Nah itu, jadi jawaban bagi orang di kampung saya, di negeri saya. Sebenarnya tidak juga, saya dari Sumatera Barat saudaraku. Tapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana air disauk, di situ kita minum dan di situ kita makan. Itulah tanah air secara syariat. Namun secara hakikatnya tanah air kita tidak di dunia ini, tidak. Tapi di tempat yang diberkati oleh Allah dan Rasul, yaitu negeri Makkah. Di situ ada rumah namanya Baitullah, tempat kita dulu pernah berkumpul bersama-sama. Oke, kita masuk kepada persoalan yang dipertanyakan oleh saudara kita kepada saya. Jadi sebenarnya ini adalah masalah fikih, masalah pemahaman. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau cerita pemahaman ini sebenarnya di luar kemampuan syariat kita untuk merubah, menggeser atau mengalih pandangan orang terhadap sesuatu yang dia yakini. Tapi tidak apa-apa, kita kan hanya menyampaikan apa yang kita pahami pula. Semoga ini bersesuaian dengan pemahaman yang ada di kalangan masyarakat umum. Baik, jadi sering terjadi di kalangan masyarakat itu jika ada kematian di sebuah rumah. Biasanya ada yang melaksanakan yasinan, tahlilan, doa bersama, kemudian makan-makan. Nah, ada lagi yang mengirimkan Al-Fatihah, membacakan Quran, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini selalu jadi polemik di masyarakat. Yang sebenarnya kembali kepada persoalan kita tadi. Ya, kalau persoalan keyakinan ya susah kita untuk mempersoalkan. Karena itu adalah pencapaian. Nah, karena itu adalah pencapaian seseorang ataupun sekelompok orang, ya kita hargai. Walaupun antara kita dengan dia mungkin ada perbedaan cara kita memahami. Nah, penghargaan yang kita berikan adalah kita tidak menyalah-nyalahkan. Kita tidak membid'ah-bid'ahkan. Apalagi kalau itu dikatakan kafir. Begitu. Baik, kita mulai dari sebuah hadis Nabi yang bunyinya, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, au ilmu yanfa'u bihi, aw waladun solehin yada'ullahu. Nah, jadi ini hadis singkat, hadis populer, hadis yang dibaca, disebut, diulang-ulang oleh beberapa orang atau sekelompok orang daripada saudara-saudara kita. Jadi di situ dikatakan bahwa izamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Nah, jika mati anak Adam, maka putuslah amal-amalnya. Putuslah perbuatan-perbuatannya. Putuslah
karyanya. Kecuali 3. Pertama, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Kedua, au ilmu yang tanfa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat atasnya. Ketiga, awaladun solehin yad'ulahu. Yaitu doa anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, itu. Ya, biasa kita dengar ini. Bahkan sering kita dengar ini. Sampai-sampai berdasarkan hadis ini, orang-orang banyak membid'ahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya. Di mau saudaraku yang agamanya beda dengan kita, Islam. Ini adalah persoalan yang terjadi dalam pemahaman agama Islam. Jadi ya karena 3 hal tadi cuman yang tidak bisa putus, yang lainnya putus, maka sampai-sampai ada yang mengatakan, Bapak mau kemana? Saya mau ke rumah si Fulan. Ngapain? Mau berdoa bersama untuk ayahnya yang sudah meninggal. Oh, enggak usah. Enggak usah ke sana ngapain. Itu enggak akan mungkin sampai doa kita kepadanya. Karena doa yang sampai itu adalah doa anak yang soleh. Jika Anda lakukan itu, maka itu adalah bid'ah. Melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Nah, jadi dari cara mereka berkata seperti itu, kita pahami. Maaf betul. Kita pahami kelasnya. Jadi, apakah benar begitu bahasanya? Apakah benar begitu kenyataannya? Nah, ini adalah polemik yang ada dalam kajian-kajian syariat. Nah, karena kita adalah mengkaji ilmu hakikat, maka ini nanti akan ada, tapi di ujung-ujung kisah kita ceritakan. Atau kita buka kembali. Baik, kita bahas persoalan Ibnu Adam. Nah, itu dulu. Karena kajian ini kan dimulai dari kalimat itu. Iza mata Ibnu Adam, inqata'a amaluhu. Jika mati anak Adam, maka putuslah semua amalnya. Putuslah semua perbuatannya. Putuslah semua karya-karyanya. Nah, itu. Jadi perlu kita tanyakan, apa itu anak Adam? Siapa itu anak Adam? Ini harus jelas. Itu dulu yang kita harus tahu. Nah, kalau Adam itu terbuat dari tanah, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran, Adam itu tubuhnya terbuat dari tanah. Sempat seketika Allah, nah ini istilah ya, Allah berdialog dengan iblis. Nah, Allah tanyakan kepada iblis, hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Seketika aku perintahkan engkau sujud. Lalu iblis menjawab, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Apa kelebihanmu, kata Allah. Nah, itu. Dijawab oleh iblis. Khalaqtahu min tin. Nah, itu dia. Wa khalaqtani min nari. Engkau jadikan dia daripada tanah, sedangkan aku engkau jadikan daripada api. Nah, jadi jelas. Iblis pun tahu kalau tubuh badan jasad Adam itu terbuat dari tanah. Nah, jadi cerita Adam itu adalah cerita tubuhnya yang terbuat dari tanah itu. Itu Adam. Nah, anak-anak Adam yang mana anak-anak Adam? Ya, anak Adam itu adalah keturunannya. Keturunan tubuhnya. Kalau bapaknya terbuat dari tanah, anak keturunannya terbuat daripada saripati tanah. Itu harus jelas itu.
Jadi dia menunjuk kepada tubuh kita, saudara. Tidak menunjuk kepada roh. Tidak menunjuk kepada diri yang sudah diri pada kita. Begitu. Makanya kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, Ana abaul arwah wa Adam abaul bashar. Jadi saya itu artinya yang bersuara, yang berkata, yang nyata ianya pada lidah atau bibirnya beliau adalah bapaknya semua ruh. Ruh langit, ruh bumi, ruh segala isi alam semesta termasuk ruh kita. Itu aku bapaknya, kata Rasul. Wa Adam, dan Adam itulah bapak tubuh. Adam itu adalah bapak tubuh. Adam terbuat dari tanah, tubuh kita terbuat daripada saripati tanah. Tapi tetap dari tanah. Apa itu saripati tanah? Nah itu dia. Pada tanah itu ada tumbuh-tumbuhan. Berupa buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Itu dimakan oleh ayah bunda kita. Makanan tadi ditarik menjadi saripati. Ada pada tulang, urat, darah, daging, kulit, bulu, dan seterusnya. Dari tubuh itu ditarik lagi saripati. Menjadilah dia spermatozoa atau hen sperma dalam bentuk air mani atau air sulbi. Nah itulah inti daripada tanah. Dari situ tubuh badan jasad kita dijadikan oleh Allah. Begitu. Nah, jadi cerita hadis ini mengatakan jika mati anak Adam, maksudnya jika mati tubuhmu, badanmu, jasadmu, ya otomatis kamu tidak bisa lagi bergerak, beraktivitas, bekerja, beramal. Karena sudah mati. Nah, kematian tubuh badan jasad itu dua penyebabnya. Pertama, ruh keluar dari tubuh. Ruh keluar dari tubuh, maka terjadilah kematian pada jasad. Nah, mati yang bagaimana? Mati fungsi indera itu. Telinga ada, tidak bisa mendengar. Mata ada, tidak bisa melihat. Hidung ada, tidak bisa mencium. Lidah ada, tidak bisa berkata. Hati ada, tidak bisa merasa. Otak ada, tidak bisa memikir. Artinya mati fungsi panca indera. Kalau ruh kita itu keluar. Nah, kejadian ini terjadi setiap malam ataupun setiap siang. Seketika kita tidur. Makanya surat Az-Zumar ayat 42 menjelaskan, Allahu yatawaffal hanfusa hainu mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsik qadal maut wa ila ajali mursa wa ila ajali musamma inna fi zalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Jadi kata Allah itu pada surat Az-Zumar ayat 42, nanti Anda perbaiki bacaan saya, mungkin tidak pas tapi maknanya yang saya sampaikan. Allah yang menggenggam roh orang mati. Nah, roh orang ternyata roh tubuh yang sudah mati. Allah menggenggam roh orang yang sedang tidur. Nah itu. Artinya tubuhnya masih hidup tapi tidur. Apa itu tidur? Tidak berfungsi inderanya. Menahan yang satu karena tubuhnya sudah hancur di tanah. Melepaskan yang satu karena tubuhnya, badannya, jasadnya masih tertidur di atas kasur. Nah, ini menunjukkan kepada kita seketika ruh itu keluar daripada tubuhnya, jasadnya, badannya, maka matilah fungsi indera tadi. Tidak bisa mendengar, walaupun ada telinga,
tidak bisa melihat, walaupun ada mata, tidak bisa mencium, walaupun ada hidung, tidak ada bisa berkata, walaupun ada lidah, tidak bisa merasa, walaupun ada hati, tidak bisa berpikir, walaupun ada otak. Mati fungsinya. Kalau roh keluar, nah itu. Makanya tidur ini diartikan oleh Allah Rasul sebagai mati. Buktinya apa? Seketika kita mau tidur kan ada doanya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau aku hidup ya Allah. Dengan nama Engkau aku mati. Kapan kita hidup? Nah, seketika yang dengan nama Engkau atau yang dengan nama Tuhan tadi masuk. Hiduplah kita. Artinya bangun, jaga. Kapan kita mati? Seketika yang dengan nama Tuhan tadi, ruh tadi, mukmin tadi keluar. Matilah kita. Mati yang bagaimana? Mati fungsi indera. Itu maksudnya. Makanya seketika kita bangun dari tidur, ucapannya adalah Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah. Si puji itu bagi Allah. Si Muhammad itu bagi Allah. Antara Allah dan Rasul tidak pernah terpisah dalam hal apapun. Yang telah menghidupkan aku daripada kematianku. Ini Allah dan Rasul mengajarkan doanya, bukan Abu Fikri yang mengajarkan, tidak. Yang telah menghidupkan tubuhku daripada mati. Kapan? Ya seketika dia masuk, hidup lagi dia. Keluarlah lafaz tadi, doa tadi. Jadi jelas betul, kalau keluarnya ruh dari tubuh, itu adalah matinya tubuh. Dalam hal ini adalah indranya, fungsi daripada indra itu sendiri. Nah, yang kedua, matinya tubuh itu diakibatkan dari keluarnya jiwa. Nah, itu dia. Keluarnya jiwa. Apa itu ruh, apa itu jiwa, apa yang membedakan kedua-duanya? Nah, kalau jiwa ini dia sudah ada pada cikal bakal tubuh, yaitu spermatozoa yang berbentuk air mani. Makanya seketika Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju mim baini sulbi wa tara'ib." Hendaklah manusia itu memikirkan. Nah, itu dia. Manusia kalau sudah dimasuki ruh, dia bisa berpikir. Nah, dari apa dia dijadikan oleh Allah? Dari apa dijadikan oleh Tuhan? Dia dijadikan oleh Tuhan itu dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Bentuk air sulbi itu adalah airnya laki-laki. Nah, air itu kalau diambil oleh mahasiswa kedokteran, dibawa ke laboratorium. Di dalamnya terdapat makhluk kecil-kecil yang jumlahnya jutaan ekor. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, pakai ekor cambuk. Nama makhluk itu adalah spermatozoa atau hewan sperma. Itulah cikal bakal tubuh badan jasad kita. Dia sudah hidup, bernapas, berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Bagaimana prosesnya? Nah, jadi spermatozoa yang kita lihat itu sebenarnya dia hanya berperan sebagai motorik, penggerak untuk mengantarkan nuktoh yang ada di kepalanya itu ke dalam ovum perempuan, telur perempuan yang ada di ovarium atau kantong telur. Makanya seketika dipancarkan jutaan ekor oleh ayahanda kita ke dalam rahim ibunda kita.
Jadi spermatozoa tadi yang jumlahnya jutaan ekor tadi, ya di dalam perjalanannya banyak yang mati, banyak yang gugur. Nah, dia bergerak berjalan menuju ovum atau telur yang ada di ovarium. Nah, waktu itu jumlahnya jutaan ekor mati. Maka tinggallah ratusan ekor lagi yang sempat masuk ke ovarium atau kantong telur. Nah, setelah dia bertemu dengan telur perempuan atau ovum tadi, maka dia tawaf dulu 7 kali keliling seperti tawafnya orang waktu umroh dan haji. 7 keliling. Nah, barulah dia menabrak ovum tadi, telur tadi, dengan tujuan untuk merobek. Nah, setelah dirobeknya, dia masukkan nuktoh yang ada di kepalanya. Kepalanya terbelah, dia lemparkan, masuk. Kemudian spermatozoa tadi mati. Dia hanya mengantarkan nuktoh yang ada di kepalanya itu. Kemudian spermatozoa tadi mati. Tidak dia masuk ke dalam ovum. Tidak. Nah, nuktoh atau titik yang jumlahnya sangat kecil, jangankan nuktoh, spermatozoa aja tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Itu sudah mengandung ribuan sel, jutaan sel, bahkan miliaran sel. Itu kehebatan Allah dan Rasul. Nah, dari situlah terjadi berkembangnya tubuh badan jasad kita manusia. Sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 9 hari. Nah, berkembangnya dia itu menunjukkan dia hidup. Bernapas. Dia ada. Padahal roh belum ditiupkan. Roh belum ditiupkan, kita belum datang ke dalamnya waktu itu. 4 bulan 8 hari. 4 bulan 9 hari. Tepat 4 bulan 10 hari. Barulah roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke dalam nuktoh yang berkembang yang dilemparkan oleh spermatozoa dari kepalanya tadi. Nah, seketika masuk dia ke dalam itu, yang tadi badan tubuh jasad yang terbuat dari nuktoh, yang nuktoh itu dibawa oleh spermatozoa, yang spermatozoa itu berada dalam air sulbi tadi. Nah, dia udah punya telinga, tapi belum bisa mendengar. Dia sudah punya mata, belum bisa melihat. Dia sudah punya hati, belum bisa punya rasa. Dia punya otak, belum bisa berpikir. Nah, dengan masuknya ruh tadi, maka telinganya bisa mendengar, matanya bisa melihat, hatinya bisa merasa, otaknya bisa berpikir, lidahnya pun bisa berkata-kata dalam bahasanya pada waktu itu. Itu. Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah dan Rasul pada surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Nah, itu dia. Seketika batang tubuhmu sempurna dalam kandungan makmu yaitu 4 bulan 10 hari, di situ kami yang meniupkan ruh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Yang kamu tidak punya telinga, belum bisa dengar. Yang kamu punya telinga, belum bisa dengar. Dengan masuknya ruh, kamu bisa dengar. Yang kamu punya mata, belum bisa lihat. Dengan masuknya ruh, kamu bisa melihat. Yang kamu punya hati, belum punya rasa. Dengan masuknya ruh, hatimu bisa merasa. Kalau boleh kita tambahkan,
Yang kamu punya otak belum bisa berpikir. Dengan masuknya ruh, kamu bisa berpikir. Itulah sebabnya kenapa saya katakan, ruh itulah yang mendengar di telinga. Ruh itulah yang melihat di mata. Ruh itulah yang merasa di hati. Ruh itulah yang berpikir di otak. Ruh itulah yang berkata di lidah. Ruh itulah yang bergerak di tubuh. Jadi ruh itulah diri kita sebenarnya, diri yang melakukan aktivitas. Kalau tubuh badan jasad ini hanya casing saja, hanya alat saja, hanya kendaraan saja saudara. Itu harus kita pahami. Nah itu. Nah kenapa ada kata qalilan ma tashkurun? Sayang 1000 kali sayang, sedikit sekali mereka yang berterima kasih. Kenapa ada kalimat itu? Ya, dengan adanya pendengaran, penglihatan, perasaan, pemikiran, perkataan, gerakan, kita bisa bekerja. Dengan bekerja, dapat uang. Dengan uang, jadi orang kaya raya. Dengan kaya, jadi orang berpangkat. Dengan pangkat, menjadi orang besar. Presidenkah dia? Menterikah dia? Gubernurkah dia? Bupati wali kotakah dia? Camatkah dia? RW kah dia? RT kah dia? Apapun dia. Itu terjadi karena Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Tapi sayang, banyak yang tidak berterima kasih. Sombong. Nah itu. Tapi kita tidak membahas masalah itu. Kesombongan itu terletak di saat Allah, Rasul memanggil kita melalui muazin atau tukang azan itu. Kita cuek. Tidak peduli. Caca tidak pernah punya urusan dengan Allah dan Rasul. Makanya ditekankan oleh Allah dan Rasul pada surat Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa rasuluh. Walatulu anhu wa antum tasma'un. Hai orang beriman. Hai ruh. Hai yang pernah berhadapan dengan Tuhan. Itu. Taatlah kepada Allah. Bisa? Jawabnya tidak. Kepada Rasul? Bisa? Jawabnya tidak. Jangan berpaling dari suara Allah dan Rasul. Jangan nyata pada muazin. Sedangkan kamu mendengarkannya. Bisa? Semestinya bisa. Bisa jangan berpaling. Tapi kita berpaling. Yang tidur juga. Yang main game juga. Yang bekerja juga. Pokoknya tidak peduli. Merasa besar. Merasa bisa hidup tanpa Allah dan Rasul. Merasa bisa hidup tanpa ruh. Lucu. Itu kesombongan kita. Nah, kembali kepada cerita jiwa tadi. Jiwa itulah yang hidup dalam tubuh badan jasad kita seketika ruh belum ditiup. Nah, jiwa itulah yang hidup di dalam tubuh badan jasad kita seketika ruh belum masuk ke dalam tubuh itu sendiri. Itulah jiwa. Itu. Dalam bahasa lain itulah nafs. Dalam bahasa lain itulah an-nasu. Dalam bahasa lain itulah manusia. Dalam bahasa lain itulah yang tercipta terjadi daripada roh rehan, rahmani, jasmani, idafi. Yang bersifat dengan sifat hawa nafsu dunia syaitan. Itu. Yang daripadanya tumbuh 10 maksiat batin. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 menjadi 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Jadi 17 sifat itulah sifatnya manusia. Sifatnya nafs, sifatnya jiwa. Jiwa manusia itu tidak ada yang baik saudara. Buruk semuanya. Tetapi itu adalah potensi yang harus diperbaiki agar dia bermanfaat. Siapa yang bisa memperbaikinya? Allah dan Rasul. Melalui siapa? Melalui roh yang ditiupkan tadi. Makanya kita itu disebut khalifah. Yang ditanamkan ke dalam bumi. Nah, ini bumi loh. Pada bumi itu ada angin, air, tanah, dan api. Itu fungsinya kita. Mengkhalifahi manusia itu agar bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kita menuju Allah dan Rasul. Itu ceritanya itu. Nah, jadi sebab kematian itu 2. Pertama adalah seketika ruh itu keluar, yang mati adalah fungsi indera.
Yang kedua, seketika jiwa itu keluar, itu barulah mati fisik. Maka seketika dulu saya dioperasi, ini perut nih, dulu saya langsing saudara. Baju saya itu selalu masuk ke dalam. Tapi semenjak udah dioperasi, gagal dioperasi lagi, sehat, kemudian badan saya gemuk, gendut, terpaksa pakai baju yang longgar-longgar, yaitu jubah, pakai peci kemana pergi, itu biar seimbang, pakai sepatu, yang tidak enak lah. Sudahlah pendek, gendut. Nah, jadi kalau tidak ditata dengan pakaian seperti itu, ya kurang keren, kurang rapi, kurang enak dilihat. Makanya penampilan kita itu pakai peci, pakai baju jubah, pakai sepatu. Kemana pergi seperti itu, saudara? Untuk memperindah karya ciptanya Allah dan Rasul ini. Jangan sampai terlalu jelek dilihat orang. Oke, masuk kita kepada cerita kita tadi. Itu ceritanya itu. Nah, jiwa itu kalau sudah dicabut oleh malaikat maut dari tubuh, maka tubuh tadi mutlak mati. Tapi kalau roh keluar sewaktu tidur, sewaktu saya dioperasi waktu itu, jiwa masih ada di tubuh, hidup. Makanya pada radio ataupun pada layar monitor tadi kan kelihatan tit 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 tit. Nah, itu menunjukkan bahwa si jiwa itu masih ada dalam tubuh saya. Posisinya dalam jantung masih ada. Makanya tubuh badan jasad hidup. Tapi fungsi indera, mulai dari pendengaran, penglihatan, perasaan, rasa itu di belah-belah perut ini dikeluarkan usus, diputus-putus. Tidak terasa. Mati rasa. Karena yang merasa itu saat itu keluar dari tubuh. Itu memang kita buktikan keberadaannya. Ya mungkin kenapa perut saya pecah, kenapa saya dioperasi, mungkin untuk menjelaskan kepada kita semua. Biar tahu apa itu saat keluarnya ruh tadi. Sementara jiwa masih bertahan di tubuh. Mungkin itu tujuan Allah dan Rasul. Karena kita kan tidak boleh cerita kalau tidak pengalaman. Nah gitu. Nah saya mengalami itu saudara. Nah itulah jiwa. Seketika ajal seorang manusia sampai, yang dicabut oleh malaikat maut itu bukan ruhnya, tapi jiwanya itu. Jiwanya itu. Kalau ruh tidak mungkin. Ruh itu urusan Tuhan. Mulai dari memasukkan, mengeluarkan itu urusan Tuhan tuh. Tidak ada urusan malaikat. Maka dikatakan summa sawahu wa nafahu fihi min ruhihi. Seketika sempurna batang tubuhmu, maka kusempurnakan ia dengan ditiupkan ruh. Aku yang meniupkan. Atau kami yang menghembuskan ke dalamnya. Itu urusan Tuhan, bukan urusan malaikat maut. Harus paham itu. Yang dicabut oleh malaikat maut itu bukan ruh, tapi jiwa. Makanya prosesing pencabutan jiwa oleh malaikat maut tadi ada dua kejadian. Pertama, boleh jadi ruhnya keluar duluan. Nah itu. Kenapa? Karena dipanggil oleh Tuhannya. Kembali ke Baitullah, hakikat tempat dia berasal. Dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang. Nah, datanglah kamu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam gelong hambaku. Masuklah kamu dalam surgaku. Akhirnya dia keluar sendiri seperti air keluar dari cerek, kata Rasulullah. Ditampung dengan cawan, dibawa kembali ke tempat semula. Karena dia tahu dari mana dia datang, bagaimana cara dia datang, dia mengaji. Itu tujuan kita mengaji ini saudaraku. Supaya ruh itu keluar seketika malaikat maut belum mencabut jiwa tadi. Itu yang kita harapkan. Makanya tidak merasa sakit. Sama dengan saya dioperasi kemarin, dipotong, dibelah perut, diambil usus, dipotong-potong. Saya tidak terasa. Karena ruh saya sudah keluar duluan. Itu dibuktikan Allah secara real. Dibuktikan Rasul secara nyata. Saya rasakan itu. Tidak terasa. Coba kalau ruh saya masih ada di tubuh, perut saya dipotong, Masya Allah. Dan ini Allah tidak main-main, saudara. Dibuktikannya kepada saya waktu itu. Operasi pertama gagal. 13 hari, saya boleh pulang. Perut yang dirobek tadi dengan pisau udah nempel lagi. Tahu-tahu infeksi. Sepanjang jahitan itu dari bawah ulu hati ini sampai ke bawah pusat.
infeksi bernanah. Apa kata dokter? Maaf Pak Ustadz, kayaknya kita nginap lagi nih. Ya kenapa dok? Karena infeksi. Harus dibuka kembali. Nah, sewaktu membuka kembali itu tidak dibius, saudaraku. Benang itu diputus dengan pisau. Tus, 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 tus. Daging yang sudah menempel tadi, beliau robek dengan pisau pelan-pelan. Set. Tapi saya rasa itu tidak terlalu pelan. Dia laksanakan. Saya bisa mengucapkan Allah. Ya Rasulullah. Tanpa suara, tanpa kata. Saya kembalikan keberadaan saya kepada Allah dan Rasul pada saat itu. Gemetar keluar keringat. Ya bagaimana tidak. Tubuh kita, perut kita dibelah dengan pisau dalam kondisi ruh kita masih ada. Terasa saudara, sakitnya terasa. Tapi tidak bisa dikatakan. Alhamdulillah pada waktu itu tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada keluhan. Saya diam saja. Sampai-sampai ketika saya mau keluar rumah sakit, saya kan ditanya itu oleh para suster, para bidan atau apa ya itu ya. Apa itu karena dokternya memerintahkan atau apa saya tidak tahu. Pertanyaannya adalah, kenapa seketika Anda dirobek perut dalam kondisi sadar, Anda tidak menjerit? Anda tidak bersuara, tidak berkata-kata. Saya jawab, saya tahu dengan suatu sejarah. Seketika Nabi Zakaria dengan teknologinya dia masuk ke dalam pohon. Seketika orang Yahudi mencari beliau untuk dibunuh. Orang Yahudi kehilangan jejak. Akhirnya datanglah iblis menjelma sebagai manusia. Mengatakan kepada orang Yahudi, kamu mau cari siapa? Mau cari Zakaria, Nabi Zakaria. Oh, Nabi Zakaria ada dalam pohon ini. Orang Yahudi tidak menerima itu. Tidak masuk akal bagaimana mungkin masuk ke dalam pohon. Ternyata Zakaria ini kan tukang kayu. Dia memiliki sebuah teknologi yang tidak bisa dideteksi oleh orang. Bagaimana cara bersembunyi dalam kayu. Akhirnya ya mau tak mau orang Yahudi percaya. Ya kita coba aja. Maka dia bilang senso. Bahasa kita senso. Yang itu. Nah, maka dipotonglah kayu besar itu. Nah, kelihatan darah menyempret pada senso tadi. Waktu itu Zakaria menjerit. Allah, menjerit dia. 2 kali menjerit diingatkan oleh Allah Rasul. Kau jangan menjerit lagi yang ketiga kali. Kalau kau menjerit yang ketiga kali, maka aku pecat kau daripada Nabi dan Rasulku. Maka dia terpaksa dia menahan. Akhirnya putus. Saya teringat itu berusaha untuk tidak bersuara, berkata menjerit. Takut nanti dipecat jadi Abu Fikri. Itu ini kisah yang nyata yang saya ceritakan. Tidak bohong-bohong saya itu apa. Tidak ada manfaatnya itu kebohongan di situ. Itu yang terasa. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Makanya saya tidak mau menjerit. Itu Allah dan Rasul rasakan. Di momen saya dibelah perut, saya tidak merasakannya. Itu saat roh bisa keluar dengan baik. Karena dibius. Itu. Biusnya bius lokal, tidak semuanya. Bius di sini saja. Yang kedua tidak dibius. Terasa saudara. Jadi 2 kejadian yang langsung saya terima. Walaupun berbeda hari. Kedua-duanya lengkap saya rasakan. Seketika ruh keluar, badan saya dibelah. Tidak terasa apa-apa. Seketika ruh masuk, badan saya dibelah. Ampun, sakitnya luar biasa, saudara. Nah, jadi seketika ruh keluar duluan, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Maka jiwa tadi dicabut oleh malaikatmu tidak terasa. Itu yang saya rasakan sewaktu operasi pertama. Tetapi ada orang, apakah dia orang baik ataupun tidak baik, dia tidak tahu tempat kembali kepada Tuhannya. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ruhnya tidak bisa keluar tubuh. Terpari di hati. Akhirnya apa? Dia merasakan segala-galanya. Merasakan segala-galanya, saudara. Mulai daripada pencabutan pertama oleh malaikat Israel dari kaki. Wah. Sakitnya luar biasa. Kalau Nabi Idris mengatakan seperti kambing
dikelupas kulitnya dalam kondisi hidup. Kenapa diibahkan kepada kambing, tidak kepada kita? Nah, oke. Kaki kita disilet, set, kulitnya dicabut, ditarik ke atas, set. Begitu sakitnya, kata Nabi Idris. Kalau kata Rasulullah, seperti dicincang dengan pedang 300 kali. Nah, cerita Nabi Idris, cerita Rasulullah menunjukkan bahwa ini benar-benar terjadi, saudara. Penderitaan seorang yang ruhnya tidak keluar dari tubuh, sementara Israelnya mencabut sang jiwa. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan, pelan-pelan memandikannya. Ah, itu dia. Karena dia merasakan sakit. Artinya yang merasa itu masih ada di tubuh loh. Nah, itu. Seandainya ruhnya keluar duluan, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tapi karena ruhnya ada dalam tubuhnya, masih ada terpari di hatinya, maka dia merasakan itu. Sudah? Nah, seketika diringgo-ringgo atau ditandu, orang itu berkata, kalau dia orang baik, tapi tidak tahu tempat kembali, dia berkata, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kalau dia orang jahat, orang yang tidak baik, dia akan berkata, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Nah, suara ruh tubuhnya yang sudah mati ini, kalau terdengar oleh kita, oleh jin, kata Rasulullah, semua kita akan mati. Saking dahsyatnya suara itu. Apalagi mau mendengarkan suara Allah, ada mungkinlah itu. Lagi mendengarkan suara mayat saja kita mati, saudara. Saking hebatnya suara jeritan itu. Nah, makanya seketika digalikan kubur, dia ditanam tubuh tadi. Apa kata Rasulullah? Dia mendengarkan suara kaki, derap kaki daripada saudara-saudaranya seketika menguburkannya. Nah, makanya setelah 7 langkah yang menguburkan itu pulang dari kuburnya tadi, masuklah Mungkar dan Nangkir mempertanyakan pertanyaan kepada mereka yang terjebak di dalam tubuhnya seketika kematian datang. Mulai ditanyakan, siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Sekali pertanyaan tidak terjawab, 100 kali cambuk. Yang dicambuk bukan tubuhnya, roh itu yang dicambuk. Makanya jika kita buktikan dengan CCTV, tidak akan ketemu. Tidak akan kelihatan badannya bergerak, tidak ada. Karena yang dicambuk itulah ruhnya, bukan tubuhnya. Nah, begitu juga jika dia baik, dia bisa menjawab. Yang ditanya juga ruhnya, bukan tubuhnya. Maka setelah dia bisa menjawab semua pertanyaan tadi, karena dia orang baik, maka dibukakanlah baginya hijab. Dia melihat Baitullah hakikat yang pernah dia lihat dahulu. Dia melihat kejadian di mana Muhammad sebagai kiblat, Ibrahim sebagai imam, dia sebagai makmum. Ditanya oleh Mungkar Nangkir, siapakah yang menjadi kiblat itu? Dilihat oleh dia. Oh, itu adalah Muhammad wujud serta Allah. Nah, bisa dia ngomong, teringat dia. Makanya dia ditidurkan oleh Mungkar dan Nangkir atas perintah Allah dan Rasul. Nah, seketika terjadi kiamat besar, pecah langit, pecah bumi, hancur segala-galanya, waktu itu semua jiwa dikembalikan ke tubuhnya. Ingat, semua jiwa dikembalikan ke tubuhnya. Apa yang terjadi? Bangun dia, keluar dari kuburnya dengan berbagai macam bentuk. Ada bentuk babi, bentuk anjing, bentuk buaya, kepala besar, badan kecil, perut besar, kepala kecil, macam-macam. Tapi kalau dia muncul dalam bentuk manusia semula seperti sekarang ini, berarti dia adalah orang baik. Makanya dia berkata, ya wailana mambat sada mimar kodina. Waduh, celaka aku, siapakah yang membangunkan aku daripada tidurku? Nah, itulah dia. Itulah mereka yang baik, yang mereka terjebak dalam hati yang ditidurkan oleh Allah dan Rasul melalui Mungkar Nangkir seketika ditanya dan sekian pertanyaan tadi. Itu kisahnya, saudara. Udah panjang kita ini. Kita cerita jiwa, larinya ke sana. Tapi tidak apa-apa. Untuk khazanah, untuk kekayaan kita. Agar kita mengetahui hakikat daripada kehidupan ini, saudaraku. Itu
Nah itulah jiwa. Nah itu tadi, itu jiwa. Tapi Pak Bu Fikri, kami pengen tahu. Tadi kami pernah dengar dari ustadz-ustadz di kalangan mereka itu ada nanti setelah terjadinya pecah langit, pecah bumi, mereka datang kepada Tuhannya dengan berjalan dengan kepalanya, berjalan dengan perutnya, berjalan dengan kakinya. Ini bagaimana ceritanya? Ya itu yang saya ceritakan tadi. Orang yang pintar, cerdas, tetapi dia gunakan kepintaran kecerdasan itu untuk menipu orang, untuk berkhianat, untuk menzolimi orang. Maka besarlah kepalanya, kecillah badannya, kecillah kakinya. Kalau dia berjalan, kepalanya ngelinding. Nah itu berjalan dengan kepalanya. Nah itu. Nah yang berjalan dengan perutnya, itulah orang yang pintar, cerdas. Tapi dia olah pendapatan orang, dia ambil pendapatan orang, dia makan sendiri demi diri dan keluarganya. Maka perutnya besar daripada badannya. Makanya dia menggelinding. Berjalan menuju Tuhannya dalam pengadilan Tuhan. Nah bagaimana pula itu yang babi, itu yang tidak sholat. Yang anjing bezina, banyak lagi. Ada 13 bentuk rupa. Yang terbaik adalah bentuknya sama dengan kita, manusia seperti kita ini. Nah mereka ini diselamatkan oleh Allah. Diangkat di suatu tempat namanya Al-A'raf. Di situ dia bisa melihat orang ahli neraka. Di situ dia bisa melihat ahli surga. Tapi dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Itu tersiksa dia. Oke, nah inilah cerita tentang ruh dan jiwa. Nah kita kan cerita tentang anak Adam tadi nih. Nah jadi kembali kepada tema kita, jika mati anak Adam, maka putuslah amalnya. Ya betul. Jika mati tubuh badan jasad, ya dia tidak bisa beraksi lagi. Walaupun ruh ada dalam tubuhnya, terjebak di hati tadi, tidak bisa keluar. Dia tidak punya aksi lagi. Dia sudah mati. Makanya pada sebuah firman Allah dalam Al-Quran, dikatakan itu, saya lupa apa nama suratnya, apalagi ayatnya, tapi nanti Anda yang para ahli tolong lihat dalam Al-Quran, ada cerita itu. Jika Al-Quran itu ditempatkan di atas bukit, maka Anda akan melihat bukit itu akan merunduk, kemudian bengkak dan pecah. Coba kita renungkan ini. Bagaimana cara kita memahaminya? Ambil kitab Quran, ini kitab Quran. Letakkan di atas gunung. Adakah gunung itu pecah? Tidaklah. Tidak. Tidak akan pecah. Ini Bengkulu ini termasuk gunung ini. Tidak ada pecah. Nah, inilah kias yang diajarkan oleh Allah Rasul kepada kita semua. Artinya, yang disebut dengan gunung-gunung ini gunung. Gunung. Nah, seketika Quran dicabut dari tubuh, ruh tadi diletakkan di atas tubuh. Kemudian jiwa dicabut dari tubuh, diletakkan di atas tubuh. Apa yang terjadi? Kempes badan ini. Kemudian bengkak pecah. Jadi di sini ruh itu diartikan oleh Allah Rasul sebagai Quran. Kenapa sedemikian? Nah itu tadi, seketika Nabi berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka sahabat bertanya, mahwal kitab? Dijawab oleh Nabi, Quran. Nah, seketika sahabat bertanya kepada Nabi, mahwal Quran? Dijawab oleh Nabi, bal huwa ayatu bainatu bisudur allazina utul ilmi wa ma yajahadu bi ayatina ilaz zalimun. Sesungguhnya dia itu adalah kitab, dia adalah Quran, dia itu adalah ayat dalam dada kamu. Dia menunjuk kepada roh kita. Yang namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang-orang soleh. Jadi seketika roh itu ditarik, diletakkan di atas tubuh kita, maka tubuh kita mati. Kapan mulainya? Seketika jiwa juga ditarik. Dia kempes, dia bengkak, dipecah. Itulah pengertian
Jika Quran itu diletakkan di atas bukit, maka dia merunduk, kempes, kemudian dibengkak, pecah, berserak, bercerai-berai, hancur musnah. Nah, itulah saudara-saudaraku cerita tentang anak Adam. Jadi anak Adam itu menunjuk pada tubuh badan jasad. Di dalamnya ada ruh, dalamnya ada jiwa. Nah, kalau ruh dicabut, maka matilah anak Adam tadi dalam bentuk kematian inderanya. Punya telinga tidak bisa dengar, punya mata tidak bisa lihat, punya hidung tidak bisa mencium, punya lidah tidak bisa berkata, punya hati tidak bisa merasa, punya otak tidak bisa berpikir. Matilah fungsi inderanya kalau ruhnya dikeluarkan. Nah, yang kedua, kematian anak Adam adalah seketika jiwanya dikeluarkan. Maka ini mati total. Hancur lebur. Apakah itu ruhnya keluar duluan ataupun ruhnya terjebak di hati. Hancur lebur. Nah, karena durasi video kita sudah mulai panjang, maka untuk cerita anak Adam batas itu aja dulu. Kita belum cerita tentang amaliyah yang dibahas, yang dijadikan pertanyaan oleh masyarakat Bengkulu. Tentu juga masyarakat umumnya nanti. Oke, terima kasih. Demikian dulu. Kita tutup video yang pertama. Insya Allah kita sambung dengan video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.